Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Deteksi Dini Perkembangan Anak. Nah, dengan saya Rini Setiawati, dosen pengampu Deteksi Dini Perkembangan Anak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai deteksi dini perkembangan motorik anak. Nah, materi ini merupakan kelanjutan dari materi pertemuan di minggu lalu, di mana minggu lalu kita membahas tentang gambaran tentang perkembangan motorik anak pada anak yang normal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gangguan perkembangan motorik anak dan bagaimana cara mendeteksinya. Nah, langsung saja sebelum kita masuk ke gangguan perkembangan motorik anak, saya ingin sedikit menjelaskan terkait dengan keterlambatan motorik. Nah, perkembangan motorik ini dikatakan mengalami keterlambatan apabila perkembangan motorik anak tersebut tidak sesuai dengan umurnya. Anak-anak seumurnya yang normal. Terutama bila beda 6 bulan atau lebih pada hasil screeningnya. Jadi, kita nanti bisa menggunakan beberapa alat tes atau tools yang bisa digunakan untuk melakukan screening pada perkembangan anak. Nah, apabila ditemukan terdapat selisih beda 6 bulan ke atas, maka dapat dikatakan anak tersebut mengalami delay atau keterlambatan motorik. Nah, apabila kita menemukan anak yang memiliki keterlambatan motorik, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk dalam rangka merancang penanganan yang lebih lengkap atau bahkan mungkin perlu dirujuk kepada dokter atau profesi lain yang terkait. Itu tadi terkait dengan keterlambatan motorik. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan terkait dengan salah satu gangguan perkembangan motorik anak, yaitu cerebral palsy. Nah, cerebral palsy ini atau palsi cerebralis merupakan bentuk kelainan motorik dan postur yang tidak progresif. Hal ini disebabkan karena adanya kerusakan atau gangguan pada sel-sel motorik pada susunan saraf pusat yang sedang tumbuh atau belum selesai perkembangannya. Nah, mengapa seorang anak mengalami cerebral palsy? Karena ada kerusakan atau gangguan pada susunan sistem saraf pusatnya. Seperti contohnya adalah salah satu sistem saraf pusat adalah otak. Nah, dalam hal ini kerusakan ini terjadi ketika sistem saraf pusat tadi belum selesai tumbuh atau tumbuhnya menjadi tidak sempurna. Nah, cerebral palsy ini banyak ditemukan pada anak-anak. Dan sehingga dapat dideteksi pada anak-anak ya, usia anak, terutama usia balita. Nah, angka kejadian ini sebenarnya cukup sedikit ya, yaitu antara 1 sampai 5 per 1000 atau 0,1 sampai 0,5% di antara 1000 ya. Jadi hanya sekian 0,1 sampai 0,5%. Nah, kebanyakan penderita cerebral palsy ini adalah laki-laki dibandingkan wanita. Nah, biasanya juga sering dialami oleh anak pertama. Kenapa demikian? Karena mungkin ketika proses kelahiran, anak pertama ini mengalami kesulitan dalam proses kelahiran. Sehingga anak ini mungkin mengalami asfiksia intrauterin di mana ada penekanan atau kompresi pada plasenta sehingga menyebabkan janin tersebut kekurangan cairan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ataukah kekurangan oksigen. Nah, selain itu, angka kejadian itu lebih tinggi resikonya pada bayi BBLR. BBLR itu adalah berat bayi lahir rendah atau anak lahir kembar. Nah, biasanya ini kan nutrisi ataukah kondisi bayi di dalam perut itu mengalami penekanan atau bahasanya seperti
kurang bertumbuh secara optimal. Apalagi apabila orang tuanya itu mengalami hal-hal seperti kurang malnutrisi, kemudian mengalami keracunan, kemudian mengalami, hipertensi dan lain sebagainya. Di samping itu, ibu yang hamil pada usia di atas 40 tahun ini memiliki resiko yang lebih tinggi anak mengalami gangguan perkembangan motorik seperti cerebral palsy ini. Selanjutnya, seperti apa sih anak-anak yang mengalami cerebral palsy? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 3 gambar anak cerebral palsy. Nah, kesemua gambar ini anak mengalami kesulitan dalam rangka untuk mobilitas. Nah, biasanya anak tersebut itu pada organ tubuhnya, organ anggota gerak tubuhnya itu mengalami kekakuan atau ataksia. Nah, dan juga mengalami tremor biasanya. Nah, teman-teman bisa lihat kan kakinya ini tidak simetris dan bentuknya lebih kecil, kemudian tangannya, pergelangannya ini agak kaku, melengkung seperti itu. Nah, di sini anak-anak dengan keadaan demikian karena tidak terbatas mobilitasnya memerlukan alat bantu mobilitas seperti kursi roda atau bahkan perlu walker, jadi yang suatu tongkat yang digunakan untuk berjalan. Nah, seperti itu. Ini gambaran tentang anak yang mengalami cerebral palsy. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor penyebab CP. Nah, apa saja sih faktor penyebab CP? Salah satunya yaitu adalah faktor genetik, di mana apabila satu anak dalam satu keluarga, lebih dari satu anak dalam satu keluarga itu mengalami cerebral palsy, besar kemungkinan atau risikonya anak-anak dalam keluarga tersebut mengalami cerebral palsy juga. Nah, faktor yang lain juga selain genetik itu ada 3, yaitu prenatal, kemudian keadaan saat lahir, kemudian postnatal atau sesudah lahir. Nah, pada saat prenatal ini faktor-faktor yang mempengaruhi anak mengalami cerebral palsy itu karena adanya infeksi. Karena adanya infeksi mungkin terjadi pada tali plasenta atau infeksi pada cairan kandung kemihnya juga bisa. Nah, kemudian ada faktor radiasi. Kemudian ada asfiksia intrauterin. Nah, di sini asfiksia intrauterin ini terjadi karena adanya kompresi pada tali plasenta sehingga menyebabkan janin mengalami kekurangan cairan-cairan dan juga oksigen yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Dalam hal ini khususnya ketika si janin ini mengembangkan atau pertumbuhan susunan saraf pusatnya. Nah, karena kekurangan sehingga bertumbuhnya menjadi tidak optimal, sehingga menyebabkan gangguan perkembangan motorik tersebut. Nah, pada saat prenatal ada juga faktor dari ibu yang meningkatkan risiko anak mengalami CP, yaitu adalah siklus menstruasi panjang pada ibu, riwayat keguguran yang mungkin pernah mengalami keguguran berkali-kali, ataukah ibu itu memiliki retardasi mental, apakah ibu memiliki penyakit tiroid, atau ibu tersebut pernah kejang-kejang ketika hamil, atau ibu terpapar zat merkuri yang dapat mempengaruhi perkembangan janin, ataukah pada saat kehamilan ibu ini mengalami pendarahan pada trimester ketiga, yaitu pada usia kehamilan 7, 8, 9 ini kan masa-masa yang rawan ya, sehingga si janin ini harus dilahirkan karena mengalami pendarahan. Nah, itu beberapa faktor-faktor resiko yang terjadi pada saat prenatal dan dapat meningkatkan risiko anak mengalami CP. Faktor selanjutnya yaitu saat lahir. Nah, pada saat lahir, bayi yang lahir prematur, yaitu dikatakan prematur itu adalah kurang dari 30 minggu. 30 minggu. Jadi usia kehamilan si janin siap untuk dilahirkan itu sekitar 32, 34 ya. Ini biasanya sudah siap untuk dilahirkan. Nah, kalau bayi dikatakan prematur itu ketika kurang dari 30 minggu atau sekitar 7 bulanan setengah ya, 7 bulan setengah. Tuh. Kemudian bayi mengalami BBLR. Kemudian perdarahan otak pada saat lahir.
perdarahan otak pada saat lahir, mungkin ini yang menyebabkan trauma otak. Kemudian ada kelainan jantung bawaan sianosis yang dialami oleh bayi ketika dia lahir. Nah, seperti itu. Kemudian faktor selanjutnya adalah postnatal atau sesudah lahir. Nah, ini terjadi ketika anak atau bayi sudah lahir, sudah berada di dunia ini, dan mungkin dia mengalami trauma otak, mungkin terbentur, kecelakaan, sehingga menyebabkan susunan sistem saraf pusatnya mengalami lesi pada susunan saraf pusat, atau mengalami gangguan yang berakibat pada perkembangan motoriknya. Atau si anak ini mengalami meningitis atau ensefalitis. Ensefalitis teman-teman tahu kan? Ensefalitis itu ketika kita melihat anak yang kepalanya besar, seperti ada banyak cairan di otaknya. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin juga anak mengalami keracunan. Keracunan ini adalah keracunan logam berat atau gas CO. Nah, di sini dapat meningkatkan risiko si anak atau si bayi ini mengalami cerebral palsy. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi CP atau klasifikasi cerebral palsy. Nah, klasifikasi cerebral palsy ini kita bisa bagikan berdasarkan gejala klinisnya, kemudian berdasarkan derajat kemampuan fungsionalnya, apakah si anak ini masih bisa berdiri, berjalan, atau dia sama sekali tidak bisa mobilitas, berguling saja tidak bisa. Nah, ini nanti biasanya kalau tidak bisa berguling ataukah tidak bisa berjalan, hanya tidur di tempat tidur, nah ini biasanya dikategorikan menjadi berat. Nah, kalau yang bisa jalan, mungkin kakinya jinjit atau tangannya itu melengkung, kaku, nah itu mungkin bisa dikategorikan dalam ringan atau sedang, tergantung dari derajat kemampuan fungsionalnya. Kemudian klasifikasi yang ketiga itu adalah berdasarkan tingkat keparahan. Nah, ini biasanya bisa diketahui ketika anak usia di bawah 2 tahun ataukah lebih dari 2 tahun. Nah, saya akan memberikan beberapa istilah-istilah yang akan sering kita bahas ketika mempelajari tentang gangguan perkembangan motorik. Yang pertama adalah CP ya. CP ini CP spastik. Nah, CP spastik ini merupakan kondisi di mana tonus otot meningkat sehingga menyebabkan kekakuan dan kesulitan bergerak. Jadi spastik ini kayak kaku pada tonus ototnya. Nah, kaku ya. Jadi tonus ototnya ini meningkat, jadi ke apa ya? Tonus itu adalah kayak jumlah ketegangan atau resistensi terhadap gerakan pada otot. Jadi ketegangan atau resistensi terhadap gerakan otot ini meningkat sehingga anggota gerak tubuhnya itu mengalami kekakuan dan sulit bergerak. Nah, seperti itu. Kemudian ataksia. Nah, ataksia ini merupakan gangguan gerakan tubuh yang disebabkan karena masalah pada otak atau gangguan pada otak. Nah, dengan kata lain, ataksia ini juga berarti gangguan saraf atau neurologis yang berpengaruh pada koordinasi, keseimbangan, dan cara bicara. Oleh karena itu, anak yang mengalami CP dengan tipe ataksia biasanya dia tidak dapat berjalan dengan seimbang. Kemudian kemampuan koordinasinya itu sangat terbatas. Misalkan kalau dia mau melihat sesuatu atau objek dalam bentuk vertikal ataukah horizontal, dia akan cenderung matanya kayak juling, kayak kesulitan gitu loh ngelihatnya, itu kepalanya teleng-teleng gitu loh, Dek. Nah, seperti itu. Kemudian banyak kondisi yang dapat menyebabkan kerusakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot. Jadi ataksia itu gangguan gerakan tubuh yang disebabkan pada masalah otak. Kemudian gawat janin atau asfiksia intrauterin ini dapat merupakan sebagai akibat dari kompresi tali pusat yang berkepanjangan. Jadi tali pusatnya itu tertekan atau tersumbat atau kebuntetan bahasa Jawa, atau kejepit, nah, atau terlilit, nah, seperti itu. Nah, dan berulang
yang berkepanjangan, jadi nggak cuman sekali doang ya, kepencet sekali gitu enggak, tapi berulang. Nah, dan dapat, berakibat, pada berkurangnya cairan-cairan ataukah oksigen yang menyuplai janin untuk pertumbuhannya. Nah, itu beberapa istilah yang mungkin akan sering kita bahas. Selanjutnya saya akan masuk pada diagnosis CP. Nah, diagnosis CP ini ada 4 tipe ya, Dek. Jadi diagnosis CP menurut Illingworth itu ada 4 tipe. Tipe yang pertama adalah tipe yang spastik, di mana ini dapat dideteksi pada usia-usia tertentu, yaitu usia 3 bulan pertama, 4 sampai 8 bulan, kemudian 9 bulan ke atas. Nah, itu tadi yang tipe spastik. Nah, saya akan coba jelaskan secara detail ya, bagaimana kita melakukan deteksi pada anak yang mengalami CP dengan tipe spastik. Nah, pada anak yang tipe spastik pada 3 bulan pertama, yaitu pada awal dia kelahiran 0 hari sampai 14 hari, itu biasanya terdapat gerak yang terbatas. Jadi biasanya kalau bayi nangis itu kan kadang kan tangan kakinya itu gerak nendang-nendang, kemudian tangannya bergerak meskipun dia belum bisa ngontrol. Tapi pada anak yang tipe spastik dapat dideteksi pada 3 bulan pertama di mana gerakannya itu terbatas. Lengan itu terletak kaku dekat badan, jadi kaku dekat badan, nggak lemes gitu loh, Dek. Kemudian dalam posisi tengkurap, kedua kaki bersilangan, gerak asimetris. Jadi kedua kakinya itu asimetris ya, kemudian bersilangan, jadi kayak kaku kakinya. Kemudian ketika diangkat dengan posisi terlentang, jadi bayi diangkat seperti digendong, dibopong, itu kepalanya terkulai, jadi lemes kepalanya. Jadi dia nggak punya tenaga untuk ngangkat kepalanya. Kemudian tangan dan kakinya tergantung bebas, tanpa ada gerakan yang mendorong si bayi ini untuk nendang ataukah mempertahankan gerakan. Kemudian ketika diposisikan duduk atau di pangku dengan bersandar, nah ini biasanya kepalanya atau lehernya itu terkulai. Jadi kayak lemes gitu loh. Dengklek gitu loh, Dek, bahasa Jawanya. Kemudian refleks-refleks primitif pada bayi ini biasanya kurang nampak ya, tidak nampak. Nah, seperti refleks genggam, refleks muru, refleks Babinski. Refleks genggam itu ketika tangannya itu didekatkan, telapak ini didekatkan suatu benda atau tangan, dia akan menggenggam. Refleks kaget, kemudian refleks Babinski. Nah, ini biasanya dia nggak nampak. Seperti itu. Itu untuk deteksi pada 3 bulan pertama. Kalau untuk 4 sampai 8 bulan pertama, nah ini kita dapat melihat dengan cara mengamati kualitas dan simetrisitas gerakan anak. Jadi perlu diamati kualitas dan simetrisitas. Jadi intinya adalah simetris enggak anggota badannya dan gerakannya. Atau biasanya kalau misalkan si anak mengalami CP, biasanya dia akan ada kaku, lemas. Nah, seperti itu. Nah, ketika anak itu diberikan kubus atau mainan, nah perhatikan ada kekakuan nggak ketika anak meraih mainan. Nah, di pertemuan yang lalu kita kan sudah pernah membahas ya bahwa usia berapa sih anak sudah mulai meraih. Nah, harusnya usia 8 bulan ini anak sudah harus bisa meraih. Nah, kalau ada mainan dikasihkan ke dia, harusnya dia bisa meraih. Nah, karena si anak CP ini mengalami kekurangan atau defisit dalam hal koordinasi, jadi kalau misalkan dia dikasih objek atau mainan, antara mata, otak, dan gerakan tangan, itu dia tidak koordinasi. Maksudnya tidak pas gitu loh. Dia melihatnya dengan mata seperti apa, kemudian dia mau ada keinginan untuk meraihnya, tapi terbatas ketika meraih, jadi kesulitan untuk meraihnya. Nah, karena demikian motorik itu melibatkan koordinasi mata, kemudian dan koordinasi otot. Nah, karena ada gangguan pada otak, sehingga ini menjadi terhambat bagi anak CP.
Selanjutnya pada usia 9 bulan ke atas. Nah, perhatikan apakah ada gejala-gejala pada poin B, maksudnya ada kekakuan dalam meraih benda, ataukah ada kualitas atau simetrisitas gerak pada anak. Kemudian ketika anak disusun menyusun kubus, harusnya kan 9 bulan ke atas sudah bisa menyusun kubus nih. Atau manik-manik dengan tali. Maksudnya dalam hal ini adakah perkembangan motorik halus yang ditunjukkan oleh anak. Nah, ketika dia melakukan hal tersebut, tugas tersebut, ada tremor enggak? Nah, tremor itu gemeter, gemeter kesulitan gitu loh, Dek. Nah, kayak mohon maaf kayak penderita Parkinson itu kan ada tremornya. Nah, itu. Atau ada ataksia enggak, kekakuan dalam meraihnya enggak? Nah, seperti itu. Kemudian bila anak berjalan, perhatikan dengan ujung kaki atau apakah si anak ini kakinya ndelama atau enggak. Maaf ya ini pakai bahasa Jawa. Maksudnya kakinya itu jinjit atau normal enggak cara berjalannya. Nah, seperti itu. Kemudian ketika anak diberdirikan dengan satu kaki, ada kelumpuhan kaki atau tidak. Jadi nanti kita bisa melihat apakah kakinya lumpuh atau tidak kalau diberdirikan. Biasanya kan anak usia 9 bulan itu kalau diberdirikan dia sudah mulai belajar berdiri ya, meskipun dengan bantuan. Nah, biasanya kayak mancal-mancal gitu deh, maksudnya kayak loncat-loncat gitu kalau anak normal. Tapi pada anak dengan CP ini, nah biasanya dia mengalami kelumpuhan. Yang terakhir, apakah ada gejala retardasi mental pada si anak tersebut? Nah, itu tadi terkait dengan tipe spastik. Selanjutnya ada yang tipe kedua yaitu tipe atetoid. Nah, tipe atetoid ini merupakan bentuk khasnya adalah ekstensi pada siku dan pronasi pada pergelangan tangan. Ekstensi pada siku yang seperti kita lihat ya, seperti kita lihat pada gambar yang tadi. Nah, ini kan tangannya ada ini ya, tangannya, sorry. Ini, nah coba diperhatikan ini. Nah, seperti itu. Jadi ada ekstensi dan juga pronasi pada pergelangan tangan. Nah, biasanya sering disertai kesulitan mengisap dan menelan. Nah, biasanya kelihatan kalau dari bayi dia tidak punya refleks untuk menghisap. Nah, ini ada menunjukkan ada warning dalam perkembangan motoriknya karena kita tahu ya perkembangan motorik pada anak bayi baru lahir itu adalah mengisap, mencari puting. Inisiasi menyusui dininya kelihatan mencari puting ibu untuk dihisap. Nah, kalau bayi ini tidak bisa menghisap, nah biasanya dia juga akan mengalami kesulitan untuk menghisap dan menelan. Kemudian ada nggak ataksia pula dalam meraih benda, kekakuan yang disebabkan gangguan otak dalam meraih benda, ada nggak? Kemudian setelah 1 tahun terdapat kesulitan dalam pandangan vertikal. Jadi dia kesulitan untuk melihat orang dari atas ke bawah. Jadi dari ujung rambut ke ujung kaki. Atau melihat tiang dari atas ke bawah. Nah, itu dia biasanya mengalami kesulitan. Karena koordinasi mata, susunan saraf pusat dan juga kemampuan visualnya menjadi terhambat. Kemudian tipe yang ketiga adalah rigid. Nah, tipe rigid ini merupakan rigiditas pada semua anggota gerak. Nah, rigid itu apa? Rigid itu adalah kekakuan otot di seluruh lingkup gerak sendi. Jadi, ketika si anak itu seluruh gerak sendinya itu mengalami kekakuan ototnya, nah ini masuk dalam tipe rigid. Nah, kelainan tipe ini biasanya disertai dengan retardasi mental pada anak tersebut. Tipe yang terakhir yaitu tipe ataksia. Nah, ataksia ini dikatakan anak mengalami tipe ataksia apabila terdapat tanda-tanda ataksia ketika anak meraih benda pada waktu duduk atau berjalan.
Nah, anak CP ini sering disertai adanya kelainan yang bukan motorik. Jadi ada gangguan penyertanya seperti retardasi mental. Jelas ya karena CP ini disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf pusatnya. Nah, biasanya anak ini memiliki kapasitas kognitif yang cenderung ke bawah. Nah, di mana bisa dikatakan anak ini mengalami retardasi mental. Nah, untuk mengetahui kapasitas inteligensinya tentunya perlu dilakukan asesmen. Strabismus, kelainan strabismus itu kayak mata juling itu loh, Dek. Nah, seperti itu. Kemudian gangguan pendengaran. Nah, selanjutnya gangguan pemusatan perhatian. Jelas ya, karena ada gangguan pada sistem saraf pusatnya, pasti akan mempengaruhi konsentrasi dan fokus dari individu tersebut. Nah, biasanya retardasi mental itu 70%-nya adalah kasus-kasus dari anak CP. Nah, ada kaitannya karena gangguan pada sistem saraf pusat sehingga anak ini selain mengalami retardasi mental juga mengalami CP atau kebalik. Anak ini mengalami CP sehingga juga mengalami retardasi mental. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa atau ketika kita melakukan screening dan diketahui bahwa anak ini mengalami CP, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus memberikan atau merekomendasikan pemeriksaan lebih lanjut untuk CP dan merekomendasikan penanganan. Seperti penanganan yang dibutuhkan untuk anak CP itu antara lain yaitu dapat dirujuk untuk spesialis anak. Nah, kenapa demikian? Karena anak CP ini biasanya mengalami kesulitan dalam menghisap atau menelan, sehingga asupan gizinya menjadi berkurang atau anak ini sering mengalami malnutrisi, sehingga perlu dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak terkait dengan asupan gizinya. Dan biasanya ada susu ataukah makanan-makanan khusus yang dikhususkan atau dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari si anak CP ini. Seperti pediasur atau seperti alat susu-susu yang lain yang dapat memenuhi kebutuhan anak CP ini. Kemudian saraf anak dapat dirujuk kepada dokter syaraf anak. Ini untuk dilakukan terapi farmakologi, kemudian dirujuk kepada psikolog untuk dilakukan tes IQ. Kepentingannya apa? Untuk mengetahui kapasitas inteligensi yang dimiliki anak, sehingga nanti dapat diberikan rujukan terkait dengan penanganan pendidikan dari si anak. Apakah si anak ini membutuhkan pendidikan di sekolah luar biasa ataukah mungkin si anak ini mengalami gangguan pemusatan perhatian sehingga dapat dilanjutkan untuk terapi bagaimana memaksimalkan konsentrasi ataukah fokus dari si anak. Kemudian kepada psikolog juga bisa dilakukan konseling orang tua dalam hal ini untuk pengasuhan. Sebelum pengasuhan ke penerimaan ya, penerimaan kondisi anak, kemudian pengasuhan, kemudian bagaimana memberikan pemahaman bagi si anak bahwa anak ini membutuhkan stimulasi-stimulasi supaya anak ini dapat berkembang atau terapi yang bisa dilakukan oleh orang tua. Nah, seperti itu. Kemudian bisa juga dilakukan dirujuk untuk rehabilitasi medik, di mana ada beberapa terapi yang bisa dilakukan untuk si anak CP ini ya. Salah satunya adalah terapi fisioterapi untuk melatih motorik kasarnya, kemudian terapi bicara untuk melatih anak CP yang mengalami keterlambatan bicara, kemudian terapi motorik halus, kemudian okupasi terapi dan juga terapi kemandirian agar si anak ini karena dia mengalami kesulitan dalam bergerakan, otomatis kita harus pengasuhannya kan tidak hanya menuntut anak ini untuk dependen kepada orang tua atau pengasuhnya, tetapi kita harus tetap melatih kemandirian si anak. Supaya apa? Supaya dia tetap punya motivasi untuk hidup, motivasi untuk melanjutkan, untuk memperbaiki diri, untuk sembuh dan yang lainnya, untuk memaksimalkan keadaan dirinya seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deteksi
kelainan bentuk dan fungsi gerak. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui tentang cerebral palsy merupakan salah satu gangguan perkembangan motorik anak, bagaimana sih kita mengetahui screening secara umum, apakah si anak yang kita temui atau si bayi yang kita temui ini mengalami kelainan bentuk atau fungsi gerak atau tidak. Nah, dalam melakukan deteksi itu kita bisa melakukan beberapa hal-hal dengan cara mengamati dari secara pergerakan ataukah physically penampilan dari si anak atau bayi, yaitu dengan mengamati salah satu atau kedua kakinya, apakah normal atau tidak. Kemudian kedua kakinya berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, apakah kedua tangannya berbentuk normal atau tidak? Kalau dia tidak normal, maksudnya kakinya itu atau tangannya itu melengkung, mengalami kekakuan. Nah, bisa disimpulkan sementara bahwa anak mengalami kelainan bentuk dan fungsi gerak. Apabila selanjutnya anak dikatakan kelainan bentuk dan fungsi gerak itu apabila kedua tangan itu tidak dapat berfungsi dengan normal. Misalkan dalam meraih benda dia mengalami kesulitan. Kemudian gerakan tangannya kaku, kejang-kejang, tremor. Kemudian tidak dapat merangkak dengan baik. Dalam hal ini bukan tidak sama artinya dengan meloncati satu tahapan ya. Kalau meloncati satu tahapan merangkak itu kan berarti dia dari duduk langsung berdiri, berpegangan, kemudian jalan ya. Tapi kalau tidak dapat merangkak dengan baik itu biasanya ada kekakuan atau gerak yang tidak normal ketika si anak ini merangkak. Nah, seperti itu. Kemudian apakah cara berjalannya wajar atau tidak? Posisi duduknya baik atau tidak, normal atau tidak. Nah, kepalanya terkulai atau tidak, seperti itu. Apabila anak yang mengalami kelainan ini, apabila anak juga tidak mampu melompat dengan baik, sulit berjalan lurus, sulit jalan maju mundur dengan baik, sulit menendang, melempar bola dengan baik. Nah, karena kita ketahui ya, berjalan, maju, mundur, melompat, kemudian melempar tangkap bola itu merupakan tanda-tanda perkembangan motorik. Kemudian menangkap dan memukul sesuatu, sudah. Kemudian apakah si anak itu sulit berdiri di atas satu kaki atau tidak? Nah, kalau kita melihat anak-anak bisa engklek, nah berarti dia menunjukkan perkembangan motorik pada usia yang mungkin 2 tahun ke atas. Nah, seperti itu. Apakah sulit membolak-balikkan gerakan badan atau berguling? Miring, tengkurap, guling-guling, dia bisa apa enggak? Nah, itu. Kemudian tidak dapat membuka atau mengancingkan baju atau celana dengan baik. Nah, ini ada kaitannya dengan perkembangan motorik halus ya. Ini juga menggunting, memegang alat tulis. Nah, mengambil dengan telunjuk telunjuk ibu jari dan telunjuk jari mengambil dengan ibu jari dan telunjuk. Apakah dia mengalami kesulitan atau tidak? Ini juga merupakan perkembangan motorik halus. Sulit memasukkan uang logam ke celengan, ini juga motorik halus. Membuat garis lurus, tegak, atau ke samping bisa atau enggak, nah, ini motorik halus semua. Nah, apabila dari pernyataan-pernyataan tersebut dijawab ya, maksudnya sebagian besar si anak ini mengalami kesulitan, nah maka perlu dilakukan penanganan lebih lanjut untuk mengetahui apakah benar, memastikan dan mendiagnosis terkait dengan apakah si anak ini mengalami gangguan perkembangan motorik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan singkat terkait dengan penata laksanaan gangguan motorik halus. Gangguan perkembangan motorik. Nah, penata laksanaan pada anak gangguan motorik ini terdiri dari 3 aspek ya. Aspek yang pertama adalah aspek medis, non-medis, dan juga terapi alternatif. Nah, untuk aspek medis ini perlu dilakukan penanganan dalam hal medis umum. Kemudian terapi obat ini untuk menstimulasi sarafnya yang mengalami gangguan. Medis umum mungkin seperti tadi konsultasi kepada dokter terkait dengan gizi. Apakah si anak ini untuk mencegah si anak ini mengalami malnutrisi.
Kemudian penata laksanaan non medis kita bisa lakukan dengan dalam rangka untuk, memberikan penanganan si anak dalam hal aspek pendidikan, pekerjaan, dan problem sosial yang mungkin dialami oleh si anak ini. Dalam hal ini mungkin kita bisa lakukan, sarankan untuk konsultasi dengan psikolog, di mana, psikolog ini, nantinya akan melakukan asesmen terkait dengan kapasitas kognitif yang nanti dapat dijadikan informasi atau dasar untuk merujuk si anak ini perlu mendapatkan penanganan pendidikan luar biasa atau tidak. Kemudian pekerjaan. Nah, karena, si anak ini mengalami gangguan perkembangan motorik, di mana ini menghambat dalam rangka mobilitas dan juga, gerakannya, pastinya, kita perlu merancangkan, atau merancang program yang di mana itu dapat apa ya, bagaimana si anak ini nanti kalau misalkan dia besar, itu bisa minimal lah bisa menghidupi dirinya sendiri. Misalkan anak dengan, CP yang ringan atau kekakuan pada kaki atau tangan di mana dia masih bisa berjalan. Nah, kita perlu rancangkan kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa dilakukan oleh si anak ini. Dalam hal ini terkait dengan bagaimana program mendidik anak ini agar lebih mandiri. Nah, seperti itu. Biasanya hal-hal yang ini bisa dilakukan pada anak dengan, tingkat keparahan sedang atau ringan. Kalau berat kan jelas harus, sangat terbatas ya untuk, mobilitasnya. Kemudian untuk, problem sosial. Nah, bagaimana, siapakah yang nanti akan bertanggung jawab dalam merawat si anak ini? Apakah terkait dengan bagaimana perkembangan sosial si anak ini dan lain sebagainya. Kemudian terapi-terapi alternatif lain seperti contohnya tadi ya, terapi wicara atau bicara, terapi okupasi, mmm, terapi motorik yang lain, fisioterapi. Nah, dalam hal ini untuk memaksimalkan atau memberikan stimulasi terhadap perkembangan motorik anak. Nah, itu tadi terkait dengan materi mengenai deteksi dini perkembangan motorik anak, khususnya terkait dengan, cerebral palsy yang merupakan salah satu gangguan perkembangan motorik anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut pada sesi nanti diskusi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.